Yang akan membawakan firman Tuhan adalah Ibu Pendeta Rita Baule, STH SPD. Ya, terima kasih banyak Bu Rita untuk kesediaannya berbagi malam hari ini. Saya percaya apa yang akan dibagikan akan menjadi berkat bagi kita semua. Namun sebelumnya saya akan minta tolong Pak Hendrik Bun untuk memimpin kita di dalam doa sebelum pewartaan firman Tuhan. Silakan Bapak. Oke, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari di Amerika maupun malam hari di Indonesia, kami datang ke hadapan Tuhan mengucap syukur, berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami dalam hidup kami. Terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam dunia yang sangat jahat ini, dunia yang sangat menghimpit kami, Tuhan. Tuhan masih menyisakan kami, orang-orang yang ingin percaya, orang-orang yang tidak mau menyembah dunia lain atau hal-hal lain atau Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan, jaga hidup kami, agar kami ini setia, kami ini tetap kudus, dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk persekutuan yang akan Tuhan berikan, yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami ini, persekutuan yang sangat indah, persekutuan yang sudah berlangsung selama 2 tahun. Tuhan terus menjaga persekutuan ini, sehingga persekutuan ini terus berlangsung dalam pembelajaran mengenal siapa Engkau. Semakin dekat kami kepada Engkau, semakin mengerti siapa Engkau, maka semakin hormatlah hidup kami, makin benarlah hidup kami. Sehingga kekristenan kami, kepercayaan kami tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang, teman-teman yang belum hadir. Bagi mereka yang punya masalah, baik itu masalah pribadi, keluarga, maupun kesehatan, Tuhan tolong, Tuhan lawat, dan Tuhan sempurnakan kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, kami akan menyerahkan pembicara Ibu Rita yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan pimpin agar firman yang Tuhan sudah sampaikan melalui Ibu Rita menjadi kekuatan bagi kami, buka pola pikir kami sehingga kami mengerti apa yang Tuhan ingin bicarakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang beracara. Kau jaga teknologi yang sudah ada melalui Zoom ini, biarlah teknologi ini boleh bekerja dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Hendrik. Ibu Rita akan segera mengambil alih malam hari ini. Silakan Bu Rita yang akan bawakan firman dengan judul Kekuatan Hidup. Silakan Ibu. Suaranya Bu. Suaranya nggak ada Bu. Nggak ada suara. Wah, nggak ada suara, kecil sekali Bu suaranya. Kecil suaranya ya. Udah jelas? Ya, sudah Bu, sudah. Oke, ya udah nggak usah pakai ini. Oke, selamat malam semuanya. Sekali lagi shalom buat kita semua. Ya, terima kasih buat kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan hari ini. Judul yang saya pilih adalah kekuatan hidup. Mungkin lebih spesifiknya kekuatan hidup orang percaya, ya, karena kita semua percaya kepada Tuhan. Nah, perikop atau judul ini saya ambil dari nats firman Tuhan yang terdapat dari Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10. Saya akan bacakan buat kita semua. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau
dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sekali lagi, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan. Ya, saya percaya ayat ini bukan sesuatu yang baru kita di dalam Tuhan ya. Kita sering dengar, kita sering mendengarkan firman Tuhan tentang ayat ini. Mungkin di awal tahun atau di akhir tahun dalam gereja, seringkali ayat ini juga menjadi dasar kebenaran firman Tuhan. Nah, kenapa saya membawakan ayat ini? Karena dari akhir tahun Tuhan menaruh sesuatu di ayat ini buat saya, dan ini pun sudah pernah saya khotbahkan dalam jemaat saya gitu ya. Tetapi mungkin dengan versi dan ajaran yang terapannya berbeda. Jadi Tuhan kasih pembaruan lagi melalui ayat ini, menyingkapkan sesuatu yang baru lagi kepada saya. Nah, judul khotbah saya itu kekuatan hidup, secara spesifik untuk orang percaya ya. Nah, ayat ini di sini bilang, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Di sini ada kata janganlah takut. Ya, kemudian janganlah bimbang, ya. Berarti ini bukan sesuatu yang tidak bisa kita alami, tetapi ini sangat manusia sekali ya, manusiawi sekali ya. Rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya, kadang-kadang itu menerpa hidup kita sebagai orang percaya. Bukan saja orang percaya, bahkan hamba Tuhan pun waktu dalam pergumulan hidup, waktu dalam satu masalah yang dia hadapi, maka rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya atas pergumulannya bisa dia lewati, bisa dia hadapi ya dengan baik. Itu sering menerpa hidup kita ya. Memang harus kita akui sebagai manusia, mungkin pasti ketakutan itu ada. Tetapi ingat, selalu ada mungkin peribahasa ya, yang sering berkata bahwa segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Ya lebih makan, lebih terlalu banyak makan, kita nggak baik. Ya karena akan mengganggu pencernaan atau akan akhirnya menjadi fat, menjadi gemuk. Terlalu banyak tidur pun jatuhnya tidak baik gitu. Jadi segala sesuatu yang terlalu itu tidak baik. Nah, rasa takut yang terlalu juga atau rasa bimbang yang sangat terlalu sehingga melewati batas kepercayaan kita kepada Tuhan, ini yang tidak boleh kita lakukan sebagai orang percaya, ya. Nah, kita semua sudah pernah dengar atau bahkan sedang membuming lah ya, bahwa tahun 2023 ada banyak pemimpin bahkan orang nomor 1 pun pernah berkata bahwa rasanya sudah dilihat atau sudah diterawang bahwa 2023 ini adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh dengan kegelapan, yang kita percaya kita baru masuk di awal. Jadi kita nggak tahu apa, bahkan kita nggak pernah bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Ya hari ini saja saya kaget, ya, lihat WhatsApp beberapa berita, Manado sedang mengalami bencana. Manado sedang mengalami, satu, malapetaka yang luar biasa, banjir bandang yang luar biasa, ya. Secara manusia Eee, ini kita tidak pernah sangka, tetapi biasanya memang memasuki awal tahun ada banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang Tuhan izinkan kepada kita gitu ya. Nah, kembali lagi tadi, bahwa dalam memasuki tahun 2023 yang kita tidak pernah tahu dan itu pun sudah terjadi, contohnya tadi, hari ini bahwa bencana terjadi khususnya di kota Manado itu kan kita nggak pernah tahu, nggak ada yang bisa memprediksi. Nah, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dalam orang percaya, mampukah kita melewati ini semua? Mampukah kita menghadapi ini semua? Apakah tidak ada rasa takut? Apakah tidak ada rasa bimbang? Ataukah tidak ada rasa meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sehingga seringkali kita tidak percaya waktu rasa takut itu ada, waktu rasa takut itu waktu rasa bimbang itu ada, waktu rasa tidak percaya Tuhan itu ada. Sehingga saya percaya ketiga rasa ini ya menjadi dasar
kita sebagai anak Tuhan tidak mengalami kuasa Tuhan, tidak mengalami yang namanya breakthrough ya, atau sebuah terobosan di dalam hidup kita. Nah, rasa takut, rasa bimbang, dan di sini bilang tadi ayatnya, aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Nah, seringkali manusia tidak punya kekuatan atau pendirian yang teguh. Sehingga tadi saya bilang, yang mudah digoyahkan oleh sebuah kepercayaan atau sebuah keadaan. Kita tidak bisa memungkiri ada banyak orang percaya hanya karena sebuah jabatan, kekuasaan atau apapun ya, eee, tidak mempercayai Tuhan, bahkan lari dari kepercayaannya kepada Tuhan, ya. Itu seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya, karena tidak percaya kepada Tuhan. Nah, rasa takut, rasa bimbang, dan rasa tidak mempercayai atau mempercayai Tuhan adalah rasa yang tanpa kita sadari sebagai manusia, apalagi kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya. Kalau rasa itu tidak sering kita tangkis, maka rasa ini menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan yang akan bisa terbangun. Nah, ini berbahaya bagi kehidupan orang percaya, ya. Kalau kita tidak menyadari lama-lama rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya dan mempercayai Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan akhirnya menjadi lemah. Kita tidak mempunyai kekuatan. Nah, waktu kita tidak mempunyai kekuatan, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa maju, kita tidak bisa menghadapi apa yang di depan kita. Kita bisa hanya stuck dan berhenti bahkan di tempat, ya, tidak bisa melakukan apapun. Nah, ini satu pergumulan hidup yang luar biasa. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar lah ya, saya juga masih belajar, masih banyak perlu belajar gitu. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana kita sebagai orang percaya memiliki kekuatan sehingga rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak mempercayai itu yang tidak, teguh dalam kehidupan kita, ya, tidak menghalangi kuasa Tuhan, tidak menghalangi breakthrough, tidak mengalami mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, ya. Saya percaya, eee, 2023 saya belum tahu, tetapi satu hal yang saya percaya, Tuhan bersama dengan saya, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Kalau di tahun-tahun yang lalu Dia sudah menyertai kita, maka saya percaya tahun ini pun Dia akan menyertai kita. Nah, bagaimana caranya kita mengatasi rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya itu, rasa keteguhan yang sudah mulai goyah rasa-rasanya dalam menghadapi apalagi saudara-saudara kita yang Manado ya, yang sedang menghadapi bencana. Rasanya mungkin ada banyak pertanyaan, "Kok Tuhan izinkan ini? Padahal kami orang percaya, padahal kami takut Tuhan, padahal kami anak Tuhan, padahal kami menyembah Tuhan." Ada banyak pertanyaan seperti itu waktu kita menghadapi pergumulan. Ada banyak pertanyaan yang diajukan kepada, sesama kita ataupun kepada Tuhan, seperti, "Kok bisa terjadi ini? Kok begini Tuhan? Kok begitu?" Gitu ya. Sepertinya komplain kepada Tuhan. Nah, mari sama-sama kita belajar malam hari ini, bagaimana caranya saudara dan saya, untuk menghilangkan ya rasa takut, rasa bimbang, rasa ragu, ya, tidak mempercayai Tuhan. Sehingga jelas ayat, Yesaya 41, ayat 10 ini berkata bahwa di bawahnya, "Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Untuk kita, saudara dan saya meraih kemenangan dalam hidup, ya. Tentunya sebelum kita meraih kemenangan, kita harus punya kekuatan itu. Sehingga waktu kita punya kekuatan itu, kita akan maju sampai garis finish dan keluar sebagai pemenang. Nah, yang pertama, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian, kita membuka Mazmur 62. Mazmur 62, Mazmur 62, ya. Mazmur 62 ayatnya yang kedua dan ketiga, boleh sampai 3. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Langkah pertama supaya kita bisa mengatasi rasa takut, rasa bimbang dan tidak percaya atau seringkali bimbang, seringkali
goyah, seringkali tidak punya keteguhan hati kepada Tuhan, maka langkah yang pertama, firman Tuhan jelas bilang di sini, Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Ya, yang pertama saya ambil poinnya di sini adalah mendekat kepada Allah. Ya, mendekat kepada Allah, Sang Pencipta, Sang Juru Selamat, Sang Gunung Batu, ya, Sang Kota Benteng, ya, di mana kita berlindung di dalam Dia, ya. Waktu kita mendekat kepada Allah, Tuhan kita, Sang Pencipta kita, di sini ayat ini jelas bilang, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya. Rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya seringkali membuat kita tidak tenang. Ya. Gusar dan panik. Sehingga kita tidak bisa tenang. Firman Tuhan bilang waktu kita tenang, saudara dan saya bisa berdoa. Tapi kalau kita tidak tenang, saudara dan saya tidak bisa berdoa. Tidak bisa mencari hadirat Tuhan. Tidak bisa menikmati hadirat Tuhan. Tidak bisa merasakan Tuhan hadir dan Tuhan melawati waktu kita berdoa, waktu kita mencari wajah Tuhan. Ya, tentu mendekat kepada Allah bisa kita lakukan dengan kita berdoa, kita melakukan persekutuan seperti ini, berfellowship bersama dengan saudara seiman. Kita punya saat-saat teduh pribadi dengan Tuhan. Kita membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita yang menguatkan kita, meneguhkan kita, yang menuntun kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Dan tentunya semua dilakukan dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu yang membuat saudara dan saya lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ya. Jadi Mazmur 62, waktu kita mendekat kepada Tuhan, maka ada ketenangan. Dan saya percaya dengan rasa tenang yang Tuhan berikan, maka akan menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya dan tidak teguh dalam mempercayai Tuhan. Karena saudara punya ketenangan. Dan waktu saudara tenang, saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Dan Mazmur 62 ayat 6 juga bilang seperti ini. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sekali lagi ditekankan, sebab daripadanya lah harapanku. Ya, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Kembali ditekankan bahwa tidak ada tempat lain yang membuat saudara dan saya tenang, menghilangkan rasa takut, menghilangkan rasa bimbang, menghilangkan rasa tidak percaya, ya, rasa goyah yang ada dalam kehidupan kita. Kalau kita pergi ke tempat lain, tidak ada Bapak Ibu Saudara. Hanya dekat Allah saja, hanya mencari wajah Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Maka saudara tidak akan pernah memiliki rasa takut itu, rasa bimbang itu, rasa tidak percaya kepada Tuhan itu. Tetapi saudara kan mantap. Saudara akan tenang dan memiliki rasa yang kuat. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Yang kedua, ya, selain kita mendekat kepada Tuhan, selain kita mencari wajah Tuhan, selain kita berdoa, membaca kebenaran firman Tuhan yang menguatkan roh saudara kepada Tuhan, mari kita buka sama-sama Efesus 5 ayat 14. Efesus 5 ayat 14. Ya. Oke. Saya baca, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah. Bentar. Bangunlah, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bapak Ibu Saudara, untuk menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya, bangun dari tidurmu. Bangkit. Saudara, kalau kita anak sekolah ya kalau anak sekolah, kalau dibangunkan,
anak saya namanya Angel ya. Kalau dibangunkan, Angel bangun. Iya Ma, ini udah bangun. Tapi dia nggak bergerak. Dia nggak melakukan satu action. Cuma dia ngomong doang. Iya udah bangun. Angel bangun. Iya Ma udah bangun. Tapi tidak bergerak. Tidak ada pergerakan. Nah, arti kata bangun dan bangkit dalam kamus bahasa Indonesia itu artinya bergerak, melakukan pergerakan, melakukan sebuah action. Nah, di sini dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudara tidak bisa berdiam diri, berdiam di tempat tanpa melakukan satu action di hadapan Tuhan. Tuhan jelas bilang bangun dan bangkitlah. Bangun dan bangkitlah. Ya. Dari antara orang mati. Dan Kristus akan percaya atas kamu. Artinya, kalau saudara ingin menghilangkan rasa takut dan rasa bimbang dalam hidupmu, ayo bangun, bangkit, lakukan sesuatu yang bisa menghilangkan rasa takutmu. Ya mungkin engkau bergerak, mungkin engkau menginjili, mungkin engkau pergi kemana-mana, mungkin engkau bernyanyi, memuji dan membesarkan nama Tuhan untuk menghilangkan rasa takut dan rasa tidak nyaman itu, rasa bimbang itu. Lakukan sesuatu, action. Kita nggak bisa berdiam diri. Lalu kita berharap rasa takut itu akan hilang. Gak bisa Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan bilang bangun. Artinya ada action. Gak cuma talk only. Not action gitu ya. Tapi do the action. Lakukan sesuatu. Ya, karena hanya orang yang bangun, kalau udah bangun dia akan melakukan pergerakan. Nah, itu namanya bangun. Jadi turun dari tempat tidur dan dia melakukan suatu aktivitas, itu namanya bangkit. Bangun dan bangkitlah. Dan mempercayai bahwa Tuhan akan percaya atas kehidupan kita. Seringkali ya waktu kita diliputi oleh rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya, kerohanian kita seperti mati, seperti orang mati. Tidak bergerak, hanya tersipu dan tidak bisa melakukan apapun, seperti tidak ada harapan. Ya. Nah, firman Tuhan bilang Efesus 5 ayat 14 tadi mengingatkan kita, ayo bangun, bangkit, bergerak, lakukan sesuatu. Supaya terang Tuhan bercahaya atas hidupmu. Yesaya 60 ayat 1 berkata, Yesaya 60 ada lagunya ini ya. Bangkit dan menjadi terang, bercahayalah. Ya. Umat pilihan Allah. Ya. Mazmur 60 ayat 1 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Lakukan sesuatu supaya saudara dan saya bisa dilihat orang menjadi terang Kristus. Sehingga rasa bimbang, rasa takut yang tadinya menerpa hidup saudara dan saya, itu akan hilang. Waktu saudara melakukan action di hadapan Tuhan. Tentunya action yang penuh hal-hal yang positif. Ya, hal-hal yang menunjukkan kemuliaan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Bangkit, bukan sekedar bangkit, tapi jadilah terang. Supaya saudara dan saya berdampak bagi Tuhan. Amin. Ya, mendekatlah kepada Allah, kemudian bangun, bangkitlah, lakukan sesuatu yang berguna sehingga rasa takut yang tadinya menerpa, rasa bimbang yang tadi menerpa, rasa tidak percaya yang tadi menerpa itu akan hilang waktu kita melakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Waktu kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Karena ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Jelas dikatakan terang Kristus akan bercahaya atasmu. Saudara dan saya tidak sendiri waktu melakukan action. Waktu kita menyertakan Tuhan, maka ada penyertaan Tuhan. Dan janji Tuhan, terang Tuhan, terangnya terbit atasmu. Amin. Yang ketiga,
Bagaimana menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya itu? Kita buka sama-sama Mazmur 42 ayat 5. Mazmur 42 ayat 5. Maaf, bukan ayat 5, sorry. Sebentar. Kita buka Ulangan 31 dulu. Ulangan 31. Ya. Ulangan 31. Ulangan 31 ayat 6. Ulangan 31. Sini dengerin. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguh. Sebentar. Ulangan 31. Saya baca ya, Bu. Ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah bimbang ya. Kuat. Saya sekali lagi baca Ulangan 31 ayat ke-6. Ya. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Tuhan akan memberikan saudara dan saya kekuatan. Tuhan akan memberikan saudara dan saya keteguhan. Kita tidak perlu takut. Ya, atas rasa takut itu bisa kita kalahkan karena Tuhan yang menyertai kita. Janjinya ya dan amin bagi saudara dan saya. Saudara dan saya tidak perlu takut. Ya. Tuhan bilang Ia menyertai saudara dan saya. Ia menyertai saudara dan saya. Ya. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah setiap orang yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Nah, yang ketiga, untuk menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, selain kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan, taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan. Menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Seringkali kita sudah mencari Tuhan. Seringkali kita sudah berdoa. Tetapi kita tidak menaruh harap kita kepada Tuhan. Sudah berdoa, selesai. Apa iya ya? Tuhan bisa mengabulkan permintaan saya. Apa ya, aduh saya masih takut nih. Gimana ya? Bisa nggak ya saya hadapin ya masalah ini? Saudara belum menaruh harap saudara kepada Tuhan. Masih takut, masih bimbang, masih tidak mempercayai Tuhan. Ya. Mazmur 42, tadi Mazmur 42 ayat 6. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ya, yang ketiga langkah yang dilakukan supaya saudara dan saya bisa membunuh rasa takut, bisa menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak mempercayai Tuhan, taruhlah harapanmu hanya kepada Allah.
Sebab jelas dikatakan bahwa dialah yang menolongmu. Tidak ada yang lain. Saudara tidak bisa menaruh harapmu kepada hartamu, kepada saudaramu, kepada jabatanmu. Karena semua punya batas. Umur kita pun terbatas. Satu kali jabatan kita akan turun, akan lengser. Satu kali kekayaan kita karena suatu hal atau sesuatu yang tidak kita sadari membuat kita berdosa atau membuat kita bersalah dan akhirnya kita berdosa mungkin atau bagaimanalah Tuhan mengizinkan hartamu hilang atau lama-kelamaan harta itu habis. Saudara tidak bisa menaruh harapanmu kepada hartamu, kepada jabatanmu, kepada saudaramu yang kaya raya atau apapun. Tidak bisa. Firman Tuhan jelas bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya. Yang menaruh harapnya kepada sesuatu yang bukan Tuhan. Tetapi sebaliknya, diberkati setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapnya hanya kepada Tuhan. Jelas tadi, Mazmur 42 ayat 6 bilang, waktu kita tertekan, maka ada rasa takut. Waktu kita gelisah, orang yang takut punya kegelisahan di hatinya. Dan yang 42 ayat B-nya bilang, berharaplah kepada Allah. Sebab cuma Allah yang sanggup menolong kita. Tentunya dengan ucapan syukur. Kita percaya terima kasih Tuhan. Masalah ini boleh datang. Aku berharap pada Tuhan. Aku percaya Tuhan pasti menolongku. Taruhlah harapmu hanya kepada Tuhan. Sekali lagi. Kita tidak bisa bergantung kepada harta kita. Kepada jabatan kita. Kepada saudara-saudara kita mungkin yang kita anggap super duper. Mari Bapak Ibu Saudara. Taruhlah harap kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang sanggup menolong kita. Karena Dia Allah kita. Karena Dia pencipta kita. Dia create kita kok. Dia yang buat kita. Saya percaya seorang pencipta tahu letak-letak benda atau kekurangan atau kelebihan benda yang Dia ciptakan. Demikian juga dengan kita. Allah tahu betul apa yang saudara dan saya miliki yang membuat saudara dan saya takut, gelisah, tidak percaya. Allah tahu betul. Karena Dia pembuat hidup kita. Dia yang menjadikan kita. Sebab itu kembali kita diingatkan. Taruhlah harap kita hanya kepada Tuhan. Mari kita buka lagi Filipi 4. Filipi 4. Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Ya, firman Tuhan bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Nah, seringkali rasa takut, rasa bimbang membuat saudara dan saya khawatir. Tidak percaya akan ada kuasa Tuhan terjadi buat permasalahan kita, buat pergumulan kita, buat apa yang kita minta di hadapan Tuhan. Kita khawatir. Padahal ayat ini bilang, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Tentunya dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7. Boleh Bu Ayu baca buat saya? 1 Petrus 5 ayat 7. Satu Petrus 5 ayat 7. Yang Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Kita mau takut, kita mau bimbang, kita mau nggak percaya, nggak bisa perpanjang umur kita, nggak bisa menyelesaikan masalah kita. Justru membuat kita makin terperosok dan akhirnya nggak berdaya dan tadi seperti orang mati.
Nggak bisa bangkit, nggak bisa maju, nggak bisa melihat kemenangan yang ada di depan kita. Firman Tuhan bilang, serahkanlah kekhawatiranmu, rasa takutmu, rasa bimbangmu, rasa tidak mempercayai Tuhan Allahmu kepada Tuhan. Sehingga engkau jadi percaya, sehingga engkau tidak takut lagi. Tetapi engkau mantap maju ke depan dan melihat garis finish itu ada di depan. Engkau siap meraih kemenangan. Ayat terakhir, Zefanya 3 ayat 17. Zefanya 3 ayat 17. Mari imani sama-sama ayat ini. Demikian firman Tuhan, Zefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang menyelamatkan. Dia bergembira atasmu dengan sukacita. Dia akan tinggal dalam kasihnya. Dia akan bersorak-sorak karenamu dengan sorak kegembiraan. Ya, Tuhan Allah kita ada di tengah-tengah kita. Sebagai pahlawan yang akan memberikan saudara dan saya kemenangan. Ya, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Saudara tidak bisa menang dari rasa takut, rasa bimbang, rasa khawatir, ya. Kalau saudara tidak menyertakan Tuhan dalam hidupmu, kalau saudara tidak menaruh harapanmu kepada Tuhan, kalau saudara tidak dekat kepada Tuhan, kalau saudara tidak bangkit dan bangun dan berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Aku serahkan segalanya kepada Tuhan. Dan mempercayai hidupmu kepada Tuhan. Banyak orang Kristen percaya tapi tidak mempercayai hidupnya kepada Tuhan. Sehingga tidak mengalami breakthrough. Tidak mengalami mujizat Tuhan. Tidak mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Waktu dia tidak mempercayai Tuhan, dia nggak punya kekuatan untuk menghadapi apapun. Dia akan terus jatuh, jatuh, dan akhirnya hanya di tempat, tidak bisa mengalami kemenangan. Janji Tuhan bagi saudara dan saya, waktu kita bisa menghempas, menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, mungkin rasa kecewa, rasa tidak mempercayai. Tuhan, kok begini, kok begini, kok begini. Saudara dan saya tidak pernah mengalami kemenangan. Jelas Zefanya 3:17 berkata bahwa Tuhan Allah itu ada di antara kita. Dan dia udah janji kemenangan itu jadi milik kita. Waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu kita bergantung sepenuhnya menaruh harap kita kepada Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita sama-sama belajar, bukan Bapak Ibu Saudara saja sebagai peserta, tapi saya juga sebagai pembawa berita firman Tuhan malam hari ini. Diajar sama Tuhan. Rasa takut dan pergumulan bukannya tidak ada dalam kehidupan kita ya. Apalagi 2023 udah banyak orang prediksi ya. Gelap, susah, ekonomi akan macam-macam. Pasti ada rasa takut. Pasti ada rasa bimbang. Aduh Tuhan bisa nggak ya? Anak saya tetap sekolah. Saya bisa tetap bayaran nggak ya Tuhan? Saya bisa tetap memberi anak-anak saya makan nggak ya Tuhan? Dengan situasi dan kondisi yang tidak mudah ini Tuhan. Apalagi saudara-saudara kita di Manado yang hari ini mengalami bencana. Duh, harta sudah habis atau bagaimana? Bagaimana Tuhan? Rasa takut untuk bisa menjalani hidup ke depan. Pasti itu ada. Tapi malam hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan. Saudara dan saya diingatkan oleh firman Tuhan. Yang pertama, mendekatlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan. Pandanglah Tuhan. Berfokuslah kepada Tuhan. Tidak usah lihat yang lain. Ya, tidak usah cari yang lain. Karena yang lain punya batas kesabaran, punya batas kesetiaan. Tetapi Tuhan tidak pernah terbatas. Makanya tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Yang kedua, untuk menghilangkan rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak percaya. Ayo bangkit. Bangun dan bangkit dari tidurmu.
Bergeraklah, lakukan sesuatu untuk Tuhan. Supaya apa? Waktu engkau lakukan sesuatu, engkau bergerak, engkau dapat kekuatan yang baru. Terang Tuhan bercahaya atasmu. Action. Supaya kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidupmu. Janji Tuhan kita jadi terang. Bagi orang sekitar kita. Bagi umat Tuhan. Dan yang ketiga, taruhlah harap kita hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang menolong kita. Percayai dan mempercayai itu hal yang berbeda. Bukan saja kita percaya, tapi percayailah hidupmu. Mempercayailah Tuhan. Yang mengatur hidupmu. Yang menolong hidupmu. Yang menghilangkan semua rasa yang menggetarkan kuasa Tuhan terjadi dalam hidupmu. Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan. Taruhlah harapmu hanya kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup sebab hanya Tuhan yang sanggup membawa saudara dan saya pada kemenangan. Maka terjadilah Yesaya 41. Kembali kita baca ayatnya yang ke-10 tadi. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Waktu saudara menghilangkan rasa takut, Tuhan ada bagi saudara dan saya. Karena Dia Allah yang Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Yes, aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut Bapak Ibu Saudara menghadapi 2023. Tuhan pasti kasih kekuatan buat kita semua. Karena Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel. Kalau tahun-tahun yang lalu Tuhan sudah memberikan kita kemenangan sampai kita bisa masuk 2023. Tahun ini pun kekuatan yang daripada Tuhan akan membawa saudara dan saya masuk dalam kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Menuju pada kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Karena janji Tuhan, Dia akan menyertai saudara dan saya. Bukan untuk 1 hari, 2 hari, atau 1 tahun. Tetapi untuk selama-lamanya. Selama kita masih ada. Amin. Saya ingin kita semua nonton video yang akan diputar oleh Ibu Ayu sebagai gambaran. Waktu saudara dan saya mungkin punya rasa takut, mungkin punya rasa bimbang, mungkin rasa tidak percaya. Ya, tetapi waktu kita jatuh, bangkit, percaya kepada Tuhan, mempercayakan harap kita hanya kepada Tuhan, maka Dia pasti akan memberikan kita kemenangan di dalam Tuhan. Silakan Bu Ayu. Videonya yang mana ya, Bu? Ibu sudah kirim? Udah, yang tadi siang saya kirim ke Bu Ayu. Ibu Rita bisa share langsung? Ibu sudah jadi host. Itu sering kali terjadi dalam hidup kita. Tapi waktu kita percaya Tuhan suruh kita bangun dan bangkit, maka saudara dan saya sampai di garis finish. Jadi pemenang dan menikmati kemenangan dari Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Bu Rita yang sudah Sama-sama. membagi firman Tuhan malam hari ini. Ya. Baik. Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Rita ataupun ingin sharing, saya persilahkan dari perenungan firman Tuhan yang dibawakan malam hari ini. Silahkan. Ya. Ada
Ada Pak Yosef. Pak Yosef, Ya, Bu. silakan Pak Belum ada Yosef. komen, belum ada Belum komen. ada ya, oke. Puji Tuhan. Oke, Pak Yohanes. Pak Yohanes, silakan. Belum, Bu. Dengar aja dulu, Bu. Nanti. Oke. Ayo. Yang lain, Bu Sri, Bu Lydia, ada Pak Jerry, Pak Freddy. Silakan Bapak Ibu. Iya, Bu. Dan ada Pak Hendrik juga. Baik, saya ingin bertanya saja. Yang tadi firman Tuhan itu bagi orang percaya atau orang yang tidak percaya. Karena nanti beda di kata bangkit tadi. Bangkit dan dijelas pergi menginjil kayak pergi mana gitu loh. Jadi kata bangkit itu akan terjadi perbedaan gitu. Jadi saya ingin tanya, dikatakan dalam bangkit tuh bangkit terus pergi penginjil atau bangkit dari apa gitu. Oke, Ya. Pak Freddy, terima kasih buat pertanyaannya. Saya coba jawab ya, sebisa saya. Kalau tadi firman Tuhan bukan bangkit berarti menginjili. Artinya rasa takut dan rasa bimbang itu kan sedang kita alami secara pribadi. Mungkin atas pergumulan kita, atas pergumulan permasalahan hidup kita secara pribadi, mungkin secara gereja, atau apapun lah yang kita hadapi. Arti bangkit di sini maksud saya kita wake up, kita bangun. Kita jangan terus memikirkan masalah itu sehingga kita menghilangkan rasa percaya, bukan rasa percaya, mempercayai Tuhan. Tadi saya bilang, rasa percaya dan mempercayai Tuhan menurut saya itu hal yang berbeda. Karena percaya satu kali bisa hilang. Orang bisa hilang kepercayaan, tetapi mempercayai sepenuhnya, kita menaruh harap kita hanya kepada Tuhan. Dan ini khusus untuk orang percaya. Orang yang sudah mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan berarti bangkit itu mesti pergi melayani, menginjil. Enggak. Kan semua segala sesuatu itu dimulai dari diri kita dulu. Kalau kita sudah mantap, ya, menghilangkan segala sesuatu, kita sudah bisa meresponi dengan baik firman Tuhan yang kita dengar. Rasa takut, rasa bimbang itu kita nggak bisa ngajarin orang kalau kita nggak sebagai pelaku, gitu. Artinya bangkit itu bukan berarti kita harus pergi menginjili juga, karena nggak semua orang bangkit itu harus jadi penginjil, enggak. Tapi arti bangkit menurut saya kita wake up dari setiap pergumulan rasa takut itu tadi, rasa bimbang itu, rasa tidak mempercayai Tuhan itu. Artinya bangkit, lakukan sesuatu di hadapan Tuhan. Mungkin kita hanya bisa memuji Tuhan, mungkin kita bisa menyembah Tuhan. Itu sebuah kebangkitan yang membuat rasa takut, rasa gelisah, rasa bimbang, rasa tidak mempercayai Tuhan, saya percaya akan hilang. Waktu kita melakukan action di hadapan Tuhan. Yang tentunya kita mengikut sertakan Tuhan di dalamnya. Gitu. Jadi kata bangkit itu bukan berarti kita harus pergi sebagai seorang menginjil, enggak. Tapi artinya bangkit itu atas pergumulan hidupmu, atas rasa takut tadi yang kita sedang bahas, rasa bimbang tadi, rasa tidak percaya tadi, rasa tidak teguh tadi. Karena itu sering melanda kita sebagai manusia, sebagai orang percaya. Jangankan orang tidak percaya, orang percaya sudah Tuhan saja itu sering kali terjadi, bahkan tidak bisa kita sangkali, banyak menjadi habit. Artinya gini, di gereja, ya Tuhan aku percaya, begitu keluar, mungkin nggak ya? Iya nggak ya? Kayaknya nih, kacau nih, kayak gini nih, kayaknya kalau disuruh 90%, 100%, mungkin 50% lah. Itu maksudnya saya. Nah, bangkit dari rasa itu. Hilangkan rasa takutmu, rasa bimbangmu, rasa tidak mempercayai Tuhanmu. Gitu. Yang saya maksudkan bangkit itu seperti itu, Pak Freddy. Maksudnya saya itu. Jadi kita nggak mesti jadi itu. Tetapi membangkitkan roh kita untuk melakukan action di dalam Tuhan. Sehingga action itu menjadi revival, menjadi pemulihan atas kehidupan kita pribadi. Sehingga saya percaya waktu kita mengalami pemulihan
dan terobosan dari Tuhan, maka rasa takut yang tadinya kita alami, rasa takut yang tadinya menerpa hidup kita, rasa bimbang dan tidak mempercayai Tuhan itu, saya percaya akan hilang. Waktu kita melakukan action di hadapan Tuhan. Ya. Tetapi kita benar-benar mempercayai Tuhannya ya. Jangan waktu kita dalam, tadi saya bilang, waktu di gereja, waktu kita memuji Tuhan itu ada. Tapi begitu pulang, mungkin nggak ya? Ya nggak ya? Kan itu sering menerpa kita. Itu kan sering ada. Bukan saja orang biasa. Saya pun pernah sebagai hamba Tuhan mengalami rasa itu. Mungkin nggak ya? Kayaknya nggak mungkin deh Tuhan. Gitu. Nah ini yang harus kita benam sebagai sesuatu yang tidak boleh muncul di permukaan. Dan itu harus kita bunuh sebagai, ya kita kubur. Gitu. Rasa takut, rasa gelisah, rasa tidak mempercayai Tuhan itu harus kita kubur. Dengan action tadi, bangkit. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Mungkin kita nggak perlu pergi menginjili, kita mungkin berdoa, mungkin kita bisa memuji Tuhan, mungkin kita mendengarkan firman Tuhan, itu kan menghilangkan rasa takut kita, rasa bimbang kita, rasa tidak percaya kita kepada Tuhan. Gitu Pak Freddy. Itu saja sih, kalau ada yang kurang mungkin ya saya minta maaf, mungkin ada yang lain yang bisa menambahi gitu. Iya, Itu Pak baik, Freddy. terima kasih. Jadi Ya. itu yang saya bilang tadi, karena Ibu yang omong kita bangkit dan terus berdoa, pergi menginjil, action kan kata Ibu. Sehingga Ya. kita membawa terang. Nah, kalau Ibu sendiri mengatakan ketidakpercayaan kita bagaimana bisa dikatakan orang percaya gitu toh, Bu. Nah, itu yang jadi problem. Ibu sendiri mengatakan bahwa ketidakpercayaan kita, maka Tuhan panggil kita, percayalah aku dengan reklamanya yang begitu banyak, Bu. Jadi ini penting kata bangkit itu, makanya saya pertanyakan kata bangkit. Karena kalau menurut saya, pada saat kita baptis dan bangkit bersama Kristus, dan automatically kita harus mengikuti apa yang dia perintahkan, dia ajarkan, dan kita selalu berpikir hal-hal di atas, dan tentunya kita tidak mengalami yang bilang Ibu tadi kata ketidakpercayaan kepada Tuhan, dan lain sebagainya itu. Jadi kalau kata bangkit itu kita bilang bangkit dari kelemahan kita, dari bergelimang dosa, kita harus bangkit. Tidak bisa kita terlena terus di dalam permainan-permainan itu, tetapi kita harus bangkit. Nah, itu yang kita harus berusaha keluar daripada dosa-dosa itu. Tidak bisa kita bergelimang. Sehingga dikatakan bahwa kalau kita bangkit dari situ, percayalah Tuhan akan memimpin kita. Dan juga satu lagi yang dikatakan, bagaimana kita tidak percaya kepada Tuhan, tapi kita bisa meletakkan kebimbangan kita, keresahan kita. Ini jadi question mark gitu. Saya tidak mungkin menaruh kepercayaan kepada, umpama uang saya ada 100 juta. Kalau saya tidak percaya Pak Jerry, bagaimana saya mau taruh saya punya 100 juta di Pak Jerry? Tentunya harus percaya dulu, baru kita bisa meletakkan uang itu di Pak Jerry. Kalau kita tidak percaya Tuhan, bagaimana kita bisa taruh kebimbangan kita pada Tuhan? Itu yang saya maksud, Bu. Pertanyaan saya itu, Bu. Jadi kalau hal itu dikatakan bangkit, pergi berdoa dan lain, ya berarti dia orang percaya. Tetapi kalau bangkit yang dimaksud itu, yang Ibu sendiri jawab bahwa kita dalam ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Nah ini kan jadi bingung, Bu. Makanya saya bertanya, apakah itu untuk orang percaya atau orang tidak percaya? Maka Ibu menjelaskan bahwa kalau dalam kita ketidakpercayaan kita harus bangkit dan melupakan ketidakpercayaan kita itu. Nah, itu kira-kira, Bu, yang saya agak bingung di situ, Bu. Makasih, Bu. Maksud saya gini, Pak. Ketidakpercayaan di sini bukan berarti tidak percaya Tuhan, bukan.
Harus kita sadari kadang-kadang kita percaya sama Tuhan. Tetapi dalam problema, dalam proses hidup, dalam masalah yang kita hadapi, satu titik kita bisa loh tidak mempercayai Tuhan. Itu bukan saja orang lain alami. Saya sendiri hamba Tuhan pernah mengalami itu. Kok bisa Tuhan saya tidak percaya sama Tuhan? Gitu. Satu titik kita sebagai manusia, kita membuka celah, kita membiarkan kuasa lain bekerja. Ada keraguan-raguan. Itu bukan karena pengalaman orang, Pak. Tapi saya pun juga pribadi mengalami itu. Bahkan saya menemukan banyak orang sudah dalam Tuhan. Arti saya percaya gini, maksudnya gini loh. Orang percaya orang yang sudah bertobat, bukan berarti orang yang tidak bertobat, orang yang tidak kenal Tuhan. Tapi orang yang bahkan di dalam Tuhan, bahkan melayani Tuhan. Bahkan sebagai pengerja Tuhan, dalam satu titik dia mengalami proses masalah dalam hidup. Dia bisa loh tidak mempercayai Tuhan. Wow. Dan pernah saya jumpai beberapa hal seperti itu. Bahkan akhirnya maaf kata Pak, murtad. Meninggalkan Tuhan. Ya. Gitu. Jadi Ya, maksudnya saya di sini bukannya orang tidak percaya, tapi kita sekalipun hamba Tuhan, mungkin pasti kategorinya kalau kita sudah bilang kita hamba Tuhan, kita orang percaya, apalagi sudah hamba Tuhan ya. Kan kita menjadi percaya dulu baru kita diproses menjadi hamba Tuhan, kemudian diproses lagi menjadi anak Tuhan. Iya. Nah, kadang-kadang tidak bisa kita pungkiri. Saya pribadi pernah mengalami hal ini, bahwa satu titik di sebuah masalah yang berat, rasa tidak percaya dan tidak mempercayai Tuhan itu ada. Saya tidak percaya ini bisa selesai atau enggak. Saya tidak percaya ini bisa menang enggak. Saya tidak percaya saya bisa mengalami mujizat enggak. Itu loh maksudnya saya, Pak. Bukannya saya Ya. tidak percaya, bukan gitu. Jadi dalam kita orang percaya, kita sudah percaya Yesus. Tapi di satu titik tertentu, saya pribadi, ini karena saya mengalami ya pribadi, dan ada beberapa jemaat yang konseling seperti itu. Satu titik mereka, saya jadi nggak percaya sebenarnya Tuhan ada apa enggak. Sebenarnya Tuhan kerja apa enggak. Kok begini jadinya, kok begitu jadinya. Itu maksudnya saya, Pak. Nah, Ya. itu kan pergumulan, rasa takut, rasa bimbang, rasa tidak mempercayai Tuhan. Makanya tadi saya bilang, percaya sama mempercayai itu menurut saya dua hal yang berbeda. Kalau mempercayai akan sepenuhnya tidak akan ada keraguan. Tapi percaya satu kali pada titik tertentu, dia bisa tidak percaya. Tapi kalau mempercayai, dia menaruh sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Menurut saya sih seperti itu. Tapi nggak tahu pandangan yang lain. Tapi menurut saya seperti itu. Kalau mempercayai, gak akan pernah ada keraguan apapun yang terjadi. Harusnya orang percaya mempercayai Tuhan, bukan sekedar percaya. Kalau menurut saya, gitu ya. Menurut saya. Itu sebabnya percaya di sini maksud saya tetap kategori orang sudah mengenal Tuhan, bukan orang tidak mengenal Tuhan. Tapi orang yang sudah mengenal Tuhan, bahkan orang yang sudah melayani Tuhan sekalipun pernah mengalami. Bahkan hamba Tuhan, pendeta besar sekalipun pernah mengalami di satu titik. Waktu dia terpuruk, kadang dia meragukan Tuhan. Kadang dia tidak mempercayai Tuhan. Kadang rasa takut itu ada. Kadang tidak sepenuhnya rasa itu mempercayai Tuhan itu ada. Satu titik ada rasa, aduh Tuhan, aku bisa nggak nyelesain ini? Itu kan sudah tidak mempercayai Tuhan gitu loh maksudnya saya, Pak. Itu sih Ya. maksud saya gitu. Ya, mungkin kategori yang Ibu katakan percaya Tuhan itu yang mesti diperjelas gitu. Apakah dia dibaptis, dia tahu Tuhan, dia tahu kata namanya Yesus, terus di kategori dia orang percaya. Begitu ya Bu, kira-kira Ibu ya? Ya menjadi orang percaya itu kan perlu proses ya. Perlu proses. Jadi tadi saya udah bilang, mungkin prosesnya kita pengenalan dulu. Kan Amos bilang, umatku akan binasa kalau tidak mengenal Tuhannya dengan baik kan. Nah, waktu pengenalan kita mantap di dalam Tuhan, maka baru kita proses percaya itu kan terus berjalan. Terus berjalan proses percaya itu. Nah, menurut saya orang percaya itu bukan sekedar cuma dibaptis, itu memang proses, bukan. Tetapi ya itu tadi, kalau dia orang percaya, dia maka mempercayai Tuhan dalam sepenuhnya. Harusnya mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam pergumulan hidupnya. Karena justru dalam pergumulan hidup, saya menemui banyak orang percaya, bahkan di titik-titik tertentu tadi yang saya bilang, masalah nih besar nih. Seperti saya ketemu kakaknya jemaat saya gitu ya. Dia ada pergumulan. Dia tidak mempercayai Tuhan dan maaf kata, sekarang malah berbalik. Jadi
kiblatnya lain. Saya sampai ngeri gitu, padahal dia pemuji loh, worship leader loh, orang percaya loh, orang yang sudah Ya, itu. ngalamin Tuhan, bahkan jadi hamba Tuhan. Dalam Ya, satu itu. titik masalah yang berat dalam hidupnya, dia akhirnya jadi murtad, jadi Ya, meninggalkan itu, Bu. Tuhan. Jadi kita mungkin bedanya di kata percaya itu. Jadi kalau orang percaya beda. Yang saya maksud percaya itu ya dia sudah melakukan segala sesuatu perintah pengajarannya, dan tentunya dia kenal dengan Allahnya gitu. Tetapi kalau dia hanya aktif di gereja dan sudah dibaptis dikatakan percaya, itu jadi problem. Iya, betul, Jadi, betul. ini yang Ibu punya kata percaya itu beda dengan kata percaya saya. Kalau menurut saya yang Ibu ceritakan, dia baru tahu Yesus dan dibaptis, terus aktif di gereja. Dan yang tadi Ibu ceritakan semua, dia sebentar mundur, sebentar maju, sebentar ini, sebentar dia murtad, sebentar dia masuk lagi. Ada masalah dia lari dari Yesus. Nah, kalau Ibu kategorikan itu orang percaya, itu yang maaf aja, Bu. Jadi beda gitu. Jadi betul-betul kata percaya itu tidak bisa yang saya maksud loh, Bu. Maaf, Bu. Kalau mungkin Ibu maksud begitu, kalau maksud yang saya kata percaya itu adalah orang yang sudah betul-betul mengenal Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang diperintahkannya gitu loh. Jadi ini yang agak beda, maaf aja, dalam kata percaya, sehingga yang apa yang terjadi Ibu lihat semua. Jadi kalau kacau balau, kok orang percaya Tuhan bisa lari, berarti dia bukan orang percaya, Bu, gitu. Iya, cuma Begitu sekedar aja. percaya, itu maksudnya saya, Pak. Jadi dia sebenarnya bukan mempercayai, tapi percaya saja, bukan Loh, kalau mempercayai. percaya ya pasti percaya, Bu. Mempercayai itu kan penambahan untuk menunjukkan orang. Saya mempercayai Pak Jerry untuk mempertegas arah pembicaraan kita. Saya mempercayai Pak Jerry. Saya mempercayai Pak Yosef. Saya mempercayai Ibu Lydia. Tapi kalau saya percaya, ya sayanya yang percaya, Bu. Tetapi untuk arah pembicaraan, saya mempercayai Tuhan Yesus Kristus. Itu cuma menunjukkan arah, Bu, kepada siapa saya percaya gitu loh, Bu. Tapi sama percayanya gitu loh, Bu. Jadi ya kira-kira itu yang saya pertanyakan, mungkin yang lain akan ini. Makasih banyak, Bu. Ya, ya, Pak. Silakan, Bu Host. Ayu. Makasih, Bu. Ini host. Ya, Pak, boleh Baik. saya? Oke. Silakan Ya, Pak Ibu Ayu. Hendrik. Oke. Ibu Pendeta, terima kasih buat firman Tuhan yang baik, yang menurut saya baik, yang baik sekali. Ya. Gimana saya ngomongnya? Saya bingung juga. Kita sama-sama seorang pengajar, Bu. Ya, Ibu pengajar, saya pengajar. Jadi saya mengambil contoh saya sendiri, bukan Ibu ya. Iya. Dalam pengalaman saya mengajar, saya melihat banyak sekali ya, selama saya berdiskusi banyak sekali para pengajar yang saya temukan itu mengajarkan terlihatnya benar, Bu. Iya. Atau kedengarannya benar. Tapi pengajar seperti saya ini, contoh mengajarkan ini dan itu. Tapi seringkali kita sebagai pengajar itu terkecoh dengan kalimat kita sendiri, yaitu, ya kita ini masih manusia. Kita masih dalam daging. Inilah yang menjadi poin sebenarnya dari seluruh apa yang kita bicarakan. Ya. Misal saya berkhotbah gini-gini, banyak 45 menit atau 1 jam, tapi setelah saya bilang kita masih daging, itu yang diambil orang.
Itu yang jemaat ambil ternyata. Oh iya benar juga, kita ini masih daging. Kita masih hidup dalam daging. Maka kekacauan itu timbul di sana. Kenapa? Ya selama kita masih hidup dalam daging, ya udah kita masih ya kurang percaya, ya kita masih suka jatuh dalam dosa. Itu jadi masalah buat kita. Sedangkan sejarah Alkitab dari awal sampai akhir tidak ada satupun yang ngajarin kita hidup dalam daging. Ya. Bahkan buku Galatia, Paulus mengatakan kamu harus hidup oleh roh, bukan oleh daging. Ya. Roma mengatakan kamu sudah mati dalam dosamu, dalam dagingmu. Kamu sudah bukan manusia lama, kamu manusia yang baru, ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Jadi kalau kita masih bilang kita masih nggak percaya sama Tuhan, sebagai pengajar, kadang-kadang kita bisa hilang percaya. Saya rasa kita harus bertobat. Karena apa? Itu yang dibenci Tuhan. Kita sebagai seorang pembicara atau seorang pengajar, yang harus keluar dari mulut kita, bertahanlah. 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 Supaya yang dengar ngikutin. Kita sebagai guru, ya, kalau kita melihat apa yang The Great Commissions, ya, tahu ya Bu ya, The Great Commissions. Ibu seorang sarjana teologi, saya rasa Ibu harus tahu. Apa namanya, The Great Commissions. The Great Commission itu ini. Amanat agung. Yes. Ibu Ayu yang ngomongnya. 28. Amanat agung itu The Great Commissions. Artinya apa? Yesus mengajarkan kita segala apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa gerejaku, bukan murid. Jadi kita syarat utama untuk menjadi murid adalah menjadi guru adalah murid. Kita harus jadi murid. Setelah kita jadi murid, jadi guru, kita mencari murid. Sekarang kita sudah jadi guru. Kita harus memuridkan orang. Nah, bagaimana caranya menjadi guru? Kita harus menjadi murid yang baik. Murid yang mengerti siapa guru kita. Kalau gurunya bilang, saya kadang suka nggak percaya sama Tuhan. Itu buat kita tuh berbahaya sekali. Karena apa? Karena banyak sekali di dalam firman Tuhan ya. Kalau saya boleh bagikan, misalnya. Kita ambil aja ya. Ibu tahu ya, kalau Wahyu itu yang nulis Yesus Kristus ya. Ibu tahu ya. Ini satu-satunya buku yang ditulis Yesus Kristus adalah Wahyu. Ya, sebagai sarjana kita harus tahu kenapa dikatakan inilah Wahyu Yesus Kristus, bukan inilah tulisan Yohanes seperti yang selalu dikatakan misalnya dari Paulus. Berarti dia yang tulis. Yohanes nggak berani dia, nggak berani bilang dia bilang Wahyu memang yang tulis Yohanes, tapi dia nggak pernah bilang dari Yohanes, tidak. Ini paling penting bahasanya. Inilah Wahyu Yesus Kristus. Artinya Yesus Kristus punya buku. Yang ngomong dia, si Yohanes yang tukang nulis. Tapi buku itu milik Yesus. Satu-satunya buku yang ditulis Kristus adalah Wahyu. Penting banget. Ya. Apa kata Tuhan? Jemaat di Nah, tuliskanlah kepada jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Ya. Yaitu Kristus. Ya. Inilah firman dari Kristus. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya. Dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Lalu apa kata yang awal dan yang akhir Kristus? Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Ini adalah seorang leadership. Ini soal guru yang baik. Jangan takut. Jangan khawatir. Kita ngajarin orang jangan khawatir. Kita ngajarin orang jangan takut, dan jangan takut. Tapi kita ngomong, kadang-kadang kita jatuh. Kadang-kadang kita suka nggak percaya Tuhan. Itu ironis sekali. Berbahaya sekali. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Ini sengaja, beneran. Disengajain sama iblis. Kita akan menderita. Supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan. Di sini disebut selama 10 hari. Saya nggak lihat 10 harinya, saya lihat kesusahan dan pencobaannya. Tapi apa jalan keluarnya? Dikasih tahu jalan keluarnya. Itu, hendaklah engkau setia sampai mati. 10 hari.
setia sampai mati ngomongnya. Ini sebuah pengharapan, sebuah pengajaran, sebuah didikan, leadership. Menunjukkan, look, saya sudah mengalami hidup saya dalam pelayanan, susah, yes. Tapi saya tidak pernah mau meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak ada satupun terbesit di kepala saya untuk tidak mempercayai Dia. Karena apa? Kembali lagi, karena manusia lama saya sudah tidak ada. Karena saya bukan hidup dari daging, tapi hidup melalui roh. Ya, apa hidup melalui roh? Ya kan? Kalau kita bicara lagi, Galatia 5. Ini yang penting sebagai ya. Katakan, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah juga hidup kita dipimpin oleh roh. Ya. Barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kalau ada dunia menghimpit kita, ya, ada masalah menghimpit kita, itu sengaja. Dari siapa? Tadi katakan, dari si iblis. Menyebloskan kamu penjara, dicobai. Ada nggak orang yang dicobai? Ada. Ya. Nomor satu yang dicobai siapa? Yesus sendiri dicobai. Ya. Tapi Yakobus, saya bicara dengan Yakobus. Saudara-saudara, ini leadership. Ini leadership bagaimana kita membangun jemaat kita supaya mereka tidak punya pikiran sedikit pun saya bisa meninggalkan Tuhan, saya bisa kembali ke dalam dosa atau melakukan dosa. Sebelum kemarin saya akan lihat. Banyak sekali pengajar-pengajar yang saya temui, mereka mengatakan, saya tanya, Pak, bisa nggak kita nggak berbuat dosa lagi? Oh, nggak bisa, Pak, karena kita masih hidup dalam daging, kita masih punya manusia lama. Itu jawabannya. Dan yang menjawab seorang pendeta besar, seorang rektor, sekolah tinggi. Saya sampai kaget ada jawaban seorang pendeta besar dan seorang rektor mengatakan tidak bisa, kita tidak berbuat dosa lagi, dan kita masih ada manusia lama. Mau kemana itu yang namanya mahasiswa-mahasiswanya? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, di dalam Kristus, yang seorang pendeta besar, dia tidak berbuat dosa lagi. Pertanyaannya, bisa nggak kita tidak berbuat dosa lagi? Bisa. Oh, nggak bisa, Pak. Saya bilang nggak bisa. Setiap orang yang tetap berbuat dosa, berarti artinya masih bisa berbuat dosa, tidak melihat, bahkan tidak mengenal Dia. Ini udah jelas di sini bahasanya. Tidak mengenal Dia. Jangan pernah mengatakan saya mengenal Kristus, tapi saya masih tetap berbuat dosa. Karena apa? Karena kalau orang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Tapi barang siapa yang tetap berbuat dosa, bukan berasal dari Kristus, tapi berasal dari si setan. Setiap orang yang lahir dari Allah, alias sudah percaya kepada Kristus, dia tidak berbuat dosa lagi. Tandanya apa? Anak-anak Allah dan anak-anak setan. Tandanya adalah setiap orang yang tidak berbuat kebenaran, itu tidak berasal dari Allah. Ya. Tadi Ibu bilang umatku binasa oleh karena kurang pengetahuan, itu bukan di Amos, Bu, di Hosea. Hosea 4. Oh iya, sorry. Oh saya, iya. Masuk Kasih tahu binasa dah. untuk mengenal. Sorry. Ya, itu aja. Saya ingatnya Nggak Amos. usah sorry, Bu. Jangan khawatir, Bu. Salah itu berarti kita manusia. Nah, itu benar. Kalau salah kita manusia itu benar. Tapi kalau Iya, kita sudah Hosea percaya 4 ayat Tuhan, 6 ya. Hosea 4:6 kalau nggak salah ya. Iya, Tapi Hosea udah pasti. Jadi, Amos saya ingatnya. jadi masalahnya kita bisa nggak tidak berbuat dosa lagi? Bisa. Emang ada ayat yang mengatakan kita nggak bisa berbuat dosa lagi? Bisa, ada. Saya kasih lihat aja. Ini sudah saya ulang ratusan kali di sini. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang sama. Pikirannya apa? Pikiran seperti Kristus yang menderita penderitaan badani.
Karena, kenapa begitu Pak? Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani seperti Kristus, ia telah berhenti Berbuat dosa. buat dosa. Bisa? Bisa. Bukan bisa. Mau atau enggak. Lalu, bagaimana Pak dengan ayat 1 Yohanes 1 ayat 9? Itu ayat yang paling banyak disalahgunakan para pembicara, pendeta. Sangat disayangkan. Ini ayat paling banyak disalahgunakan, di-abuse. Saya kasih tahu. 1 Yohanes 1 ayat 9, ayat sakti. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Berarti kita boleh berbuat dosa. Ya, karena kita hidup dalam daging, Pak. Kita masih ada manusia lama. Kita jatuh dalam dosa, lalu kita datang kepada Tuhan. Kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Ini contoh orang-orang pengajar-pengajar yang tidak belajar dengan benar. Saya ngomong apa adanya. Kenapa? Dosa. Pertanyaan kepada kita semua di sini, termasuk Ibu Rita. Orang berdosa itu orang percaya Tuhan Yesus atau belum percaya Tuhan Yesus? Kita disuruh ngaku dosa, ini orang percaya Tuhan atau belum percaya Tuhan? Di luar Kristus atau masih udah ada di dalam Kristus? Di luar. Di luar. Ini khusus, ini ayat ini khusus untuk orang-orang yang belum mengenal Kristus. Artinya, jika kamu orang-orang berdosa, mengakui dosa kamu, maka Tuhan Yesus itu setia, dia tungguin. Iya. Dia setia. Dia setia tungguin kamu datang. Pada saat kamu mengaku dosa kamu, dia setia. Dan juga apa? Dia adil. Adilnya apa? Dia adil mengampuni segala dosa kita. Ini segala. Tuhan, saya hari ini berzina. Berzina itu bukan segala. Satu. Segala itu berzina, mencuri, membunuh, nyopet, segala macam. Itu segala. Tapi dipakai sama manusia-manusia Kristen untuk hidup enak, hidup manusianya, hidup manusia lamanya, hidup kedagingannya, pakai ayat ini untuk apa? Udah nggak apa-apa, Tuhan ampuni. Dia setia kok. Artinya apa? Dan lucunya lagi, setelah dia bilang kita manusia lama, kita ini masih ada daging, tahu nggak? Setelah itu khotbahnya apa? Jangan khawatir, kita sudah ditebus 100% oleh Tuhan Yesus. Kita sudah bukan hamba dosa, kita adalah hamba kebenaran. Nah, lu tambah bingung saya. Ditebus 100%, bukan hamba dosa lagi, tapi masih melakukan dosa. Iya. Berarti bukan 100%, masih DP, masih down payment. Yang harus diulang-ulang. Pakai 1 Yohanes 1 ayat 9, diulang-ulang, berdosa lagi, berdosa lagi. Yesus disalib lagi, disalib lagi, disalib lagi, disalib lagi. Ada nggak ayatnya? Mau berapa kali Yesus disalib? Ada ayatnya? Ada nggak Ibu Ayu? Mau berapa kali Yesus disalib? Ada nggak? Tolong cariin, Bu. Ada di mana? Itu yang ngomong Paulus. Ada. Hmm? Bentar. Hmm. Aduh. Ada nggak, Bu? Tolong cariin, Bu. Apa buatnya, Pak? Hah? Apa tadi? Pak Hendrik bilang apa? Aduh. Mau berapa kali Yesus disalib? Ada nggak ayatnya? Ada. Di mana tuh? Aduh. Itu Paulus. Ya. Biasanya sih ada di... Bentar, kita lihat. Anyway, kita bicara mengenai... Sambil cari ya. Tolong cariin. Mungkin ada di Roma ya. Kita lihat. Ya. Matius ya. Di sini dikatakan ini ada kalimat di sini. Kita mundur satu ya.
Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Ini juga ayat yang paling banyak disalahgunakan. Kenapa? Katanya kalau kita berbuat dosa semakin banyak, kasih karunia Tuhan makin banyak, makin berlimpah-limpah. Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus. Ini banyak orang sekolah, dibilang sekolah, tapi bacanya nggak benar. Hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi banyak. Artinya apa? Artinya hukum Taurat, kata Paulus, aku tidak tahu apa artinya mengingini. Kalau mengingini itu berdosa. Dulu mengingini rumah orang, ternyata berdosa. Tapi hukum Taurat, jangan mengingini, itu membuat dosa berkembang. Berkembang subur. Artinya apa? Bos, bukan mengingini rumahnya doang. Mengingini istrinya juga nggak boleh. Mengingini suaminya juga nggak boleh. Mengingini anak laki-laki juga nggak boleh. Mengingini anak perempuannya juga nggak boleh. Mengingini lahan rumahnya juga nggak boleh. Kambing, domba, bisnis, pegawai juga nggak boleh. Segala sesuatu yang lu ingini orang lain punya, itu nggak boleh. Berkembang dia. Dari rumah doang, berkembang terus kemana-mana. Mengingini dompet orang, mengingini ini, mengingini itu. Yang sifatnya jahat, dosa itu jadi berkembang. Itu maksudnya. Kata Paulus, bukan kata saya. Ibrani 9 ayat 26, Pak. Ibrani 9, Ayat 26. yes. 26 ya. Sebab, jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada akhir zaman untuk menghapus dosa. Bukan ini, Pak. Bukan. Paulus yang ngomong, saya ingat. Karena Paulus ngomong, mau berapa kali Yesus disalibkan? Ya, tadi kita bicara Roma. Jadi, dikatakan bahwa apa betul kalau kita bertambah banyak dosanya, kasih karunia Tuhan bertambah-tambah? Apa itu? Dijawab sama Paulus. Ini pertanyaan klasik 2000 tahun yang lalu ditanya. Ya, saya nggak akan bosan ngulang-ngulang ginian. Jika demikian, artinya jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini jawabannya, si Paulus yang ngomong. Boleh nggak kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Boleh nggak kita berbuat dosa terus supaya kasih karunia Tuhan berturun? No, sekali-sekali tidak. No, 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 no artinya. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita bisa hidup di dalamnya? Apakah tidak tahu kamu bahwa semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Artinya, mau berapa kali Kristus disalib? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh Tuhan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Tapi pendeta besar, seorang rektor mengatakan kita masih hidup dalam manusia lama. Saya bingung, saya benar-benar bingung. Supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Tapi karena dia masih ada manusia lamanya, berarti tubuh dosanya masih punya kuasa. Kalau tubuh dosa kita sudah hilang kuasanya, kita tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas. Tapi dia kalau belum bebas, berarti dia belum mati. Berarti dia tidak mengenal Tuhan. Dia bahkan tidak pernah melihat Tuhan. Sehingga keluar dari mulut kita masih hidup dalam daging. Keluar dari mulut kita, maaf Bu, maaf sekali, saya minta maaf. Bahwa kita masih bisa nggak percaya Tuhan. Wah, itu bahaya sekali. Dari mana itu? Dari si setan, Bu. Hati-hati. Setan cuma bisik-bisik loh, Bu. Tuhan nggak ada, Tuhan nggak ada. Kita harus lawan dia. Siapa yang ngomong lawan? Yakobus. Balik lagi kepada Yakobus. Kenapa saya suka dengan Yakobus? Dia ngajarin kita. Anggaplah sebuah kebahagiaan. Disuruh bahagia kalau kita jatuh dalam berbagai pencobaan. Ini arti pencobaan ini bukan artinya perzinahan, enggak. Pencobaan itu macam-macam, Bu. Kita mesti tahu ya sejarahnya bahwa Yakobus ini adalah bapak gereja, orang gembala mula-mula di Yerusalem, pemimpin gereja mula-mula di Yerusalem, ya, yang memimpin orang-orang Yahudi yang berubah menjadi pengikut Kristus. Emang enak
menjadi pengikut Kristus zamannya orang Yahudi dulu. Sama seperti kita di bangsa Indonesia. Seorang pengikut lain pindah kepada pengikut Kristus pasti dikucilkan. Sama bangsa Yahudi juga begitu, dikucilkan. Dulu dapat santunan, dapat ini, dapat nggak dapat. Lalu apa yang terjadi dengan dengan Yakobus? Hari ini, Pak, anak saya kelaparan, tolong bagi makan. Besok, Pak, bapak saya meninggal. Besok, Pak, ibu saya begini. Besok, Pak, toko saya kebakar. Pak, setiap hari loh dihadapin. Itu akan membuat pikiran kita yang artanya percaya Tuhan, oh Tuhan ada nggak sih kasih saya begini? Dan berapa lama Paulus menghadapi ini semua? Nggak lama sih, 30 tahun. Ya, 30 tahun dia menghadapi macam-macam. Maka dia berani bilang, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kita tahu bahwa ujian, lihat, pencobaan itu nggak dianggap sama dia, dianggap ujian. Ini leadership. Terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Artinya apa? Kamu menjadi kudus, sempurna, utuh, tak bercacat celah, tak kekurangan satu apapun. Ini sesuai nggak? Ini yang ngomong Yakobus. Katanya Yakobus sama Paulus nggak nyambung. Nyambung, di mana nyambungnya? Saya kasih lihat. Karena gurunya satu, Yesus. Kalau kita gurunya terlalu banyak. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini artinya predestinasi. No, ini bukan predestinasi. Namanya ke dunia belum dijadikan, berarti manusianya belum jadi. Tuhan sudah memilih kita sesuai dengan apa Yohanes yang katakan, 1 Yohanes, ya. Di luar dia tidak ada penciptaan. Kristus yang menciptakan semua. Jadi waktu manusia mau diciptakan, diprogram dulu. Dipilih, diprogram dulu. Mau jadi apa nih manusia? Supaya apa manusia diciptakan? Cuma satu. Supaya kita kudus, tak bercacat celah. Sama seperti Yakobus. Supaya ketekunan kita itu matang. Menjadi sempurna, utuh, tak bercacat. Tidak kekurangan suatu apapun, itu artinya tak bercacat. Lalu dikatakan, ini kalau baca soal bagaimana ya, orang dicobai janganlah berkata percobaan datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai bla bla bla. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dengan dipikat olehnya. Keinginan apa? Kata Yohanes, keinginan dunia, keinginan mata, gangguan hidup. Apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Bla 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 bla. Bla bla firman. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Semua orang tahu. Ini caranya bagaimana kita percaya kepada Tuhan. Kedua, jika orang cuma mendengar firman, tidak melakukannya, ya seorang sedang mengamati mukanya di cermin. Ini yang terjadi dalam gereja kita. Kita ngasih tahu firman doang, firman doang, firman doang. Kita nggak ngajarin dia untuk melakukan. Ya. Ayat 2 mungkin ya. Empat berarti. Nah, karena itu, tunduklah kepada Allah. Ini nomor satu, kita harus tunduk kepada Allah. Lawan si iblis. Maka ia akan lari. Ya. Jadi kita, mulai hari ini kita ajarin orang untuk lawan si iblis, lawan si iblis. Jangan ada keluar dari mulut kita manusia lama, kita masih dalam daging. No. Kamu harus menguduskan diri. Kamu harus tetap tekun. Jangan takut. Pencobaan yang kamu alami itu bukan pencobaan yang berat. Itu biasa. Ya.
Yakobus kalau ngomong sama kita zaman 2023 bisa ditipukin batu. Emang lu tahu susahnya gue? Kan gitu. Tapi orang kayak Yakobus kita nggak dengar, kita juga bodoh. Kenapa? Dia 30 tahun mengalami itu. Berarti dia ngasih tahu caranya melewati itu. Dia bilang, bahagia lu dapat pencobaan begitu. Kenapa? Kita diuji. Tuhan menguji, bukan mencobai. Yang mencobai setan. Setan mencobai kita tangkap, kita lihat sebagai ujian dari Tuhan. Tuhan bilang, setia nggak kamu? Kalau kamu setia, jangan khawatir. Aku bersama dengan engkau. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau sebagai anak yatim piatu. Aku akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, kita nggak akan takut. Maka kenapa firman Tuhan yang mengatakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Roh Kudus yang hidup, atau Kristus yang hidup di dalam aku. Rohnya yang kudus itu yang hidup di dalam aku. Di dalam hidup kita harus ada roh yang huruf besar. Supaya apa? Supaya tidak keluar dari mulut kita hal-hal yang berbau-bau. Kita masih dalam daging, kita masih manusia lama. Nggak apa-apa berbuat dosa, ada satu yang jangan. Ajarkan mulai hari ini. Takut sama Tuhan, lakukan perintah Dia. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Itu yang harus kita lakukan. Apabila saya selalu bertanya kepada orang, terutama orang-orang hebat, orang-orang terkenal, sekolah-sekolah tinggi, bisa nggak kita berbuat dosa lagi? Kalau dia bilang, nggak bisa, Pak. Itu saya pertanyakan kekristenannya, saya pertanyakan pengetahuannya. Pengetahuan apa? Pengenalan akan Tuhan. Kalau kita tahu siapa dia, nggak akan keluar dari mulut kita ngajarin orang. Tuhan itu ada nggak sih? Nggak. Itu aja dari saya. Terima kasih. Saya nggak ada bermaksud untuk apa, tapi inilah pelajaran yang bisa kita dapatkan sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus hidup benar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya harus jalan. Pindah handphone. Terima kasih Ya, Pak makasih. Hendrik. Ya. Terima kasih untuk Bu Rita yang sudah memberitakan firman Tuhan malam hari ini. Ibu, kami mohon untuk doa penutup sekaligus doa berkat. Silakan Bu Rita. Ya, baik. Terima kasih buat setiap masukan dari firman Tuhan, dan kita belajar sama-sama. Kita belajar bersama-sama. Artinya maksud saya tadi, saya pernah menemukan dan saya pernah mengalami itu. Bukan berarti saya sudah tetap mengalami itu. Jadi saya pernah waktu baru pertama-tama menjadi hamba Tuhan mengalami keraguan. Tapi saya tidak mengalami keraguan lagi karena saya sudah mengalami Tuhan dan saya sudah mempercayai Tuhan. Gitu. Jadi bukan sayanya, tapi saya pernah mengalami hal itu. Waktu pertama-tama saya percaya kepada Tuhan, rasa itu ada. Waktu saya mengalami pergumulan berat. Tetapi setelah saya mengalami Tuhan dan proses dalam hidup, saya tahu bahwa saya harus mempercayai Tuhan. Dan sampai hari ini sekalipun istilahnya nol dalam hidup saya tetap percaya Tuhan memelihara saya. Saya tetap percaya apapun yang saya gumuli, pasti Tuhan kasih jalan keluar. Dan pasti saya mengalami kemenangan, bahkan breakthrough dalam hidup saya. Itu maksudnya saya. Dan walaupun dalam pelayanan saya juga menjumpai orang-orang yang tadi yaitu makanya saya tadi bilang tidak mempercayai Tuhan. Padahal bilang sudah jadi orang percaya, tapi pada satu titik tertentu mereka bisa bahkan meninggalkan Tuhan gitu. Itu saja sih Pak Hendrik. Jadi maksud saya itu bukannya saya sekarang mengajari orang, saya pernah jatuh, enggak. Saya juga tahu kita harus memang berpegang teguh, apalagi kita hamba Tuhan. Harus jadi teladan dan tentu harus jadi pelaku firman Tuhan terlebih dahulu. Sehingga orang lihat hidup kita. Kita jadi pelaku firman Tuhan. Thank you Pak Hendrik. Udah memberi input yang banyak banget buat saya hari ini. Dan saya sangat diberkati. Dan mari kita berdoa untuk mengakhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa dan ajaib dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau mempertemukan kami dalam fellowship keluarga kemuliaan Tuhan di grup ini Tuhan. Dan terima kasih buat segala sesuatu yang Kau buat dalam kehidupan kami. Engkau mengirimkan orang-orang
untuk memberikan kami pandangan-pandangan dan pengetahuan-pengetahuan lebih, untuk kami mengerti Tuhan. Bahkan sesungguhnya kami benar-benar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, biar firman yang sudah ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi itu tertanam, boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah Engkau jadikan terus kami bukan saja menjadi hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, tetapi firman itu kami hidupi menjadi gaya hidup kami, sehingga orang lihat kami, mereka menjadi percaya dan berpegang teguh kepada Tuhan. Mereka mantap menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Meskipun ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan, ada banyak rintangan, tetapi mereka tetap kuat dan mempercayai kehidupan mereka ke dalam tangan Tuhan. Serta percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang dahsyat dan hebat dalam kehidupan kami. Bahkan menjadikan segala sesuatu persoalan dan rintangan dalam kehidupan kami membuahkan hasil, yaitu sebuah mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau berkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah bergabung malam hari ini di Zoom, malam hari ini Engkau memberkati berlimpah-limpah. Apapun pergumulan dan masalah dalam kehidupan kami, biarlah Engkau menjawab menurut waktu dan kehendak Tuhan. Kau berkati kami untuk menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, bahkan tidak pernah melakukan dosa lagi di hadapan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati Ibu Ayu sebagai moderator, Engkau memberkati dia dalam segala pekerjaan dan usahanya. Engkau memberkati, Engkau menghiburkan terus, memberikan dia kekuatan, meskipun dia baru kehilangan orang yang dikasihi Tuhan, yaitu Papa terkasih, tapi kami percaya kekuatan penghiburan kasih yang melimpah dalam kehidupan Bu Ayu akan dicurahkan oleh Tuhan, sehingga ia tetap kuat menghadapi apapun bersama dengan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup pertemuan kami pada malam hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu.